Dia bilang sama saya, Bang Rustam, Eko itu bukan otak dari ijazah palsu. Otaknya itu Pratikno. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Seperti biasa, teman-teman semuanya, di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Nah, menarik teman-teman semuanya, bagaimana kita melihat ya akhirnya dalang daripada polemik ijazah Joko Widodo semakin terkuak ya. Dan sekarang dalangnya kita ketahui bersama adalah Pratikno ya. Pratikno adalah salah satu orang kepercayaan, orang yang sangat dekat dengan Joko Widodo dan pernah menjadi anak mahkota daripada Joko Widodo semasa pemerintahan Jokowi dan sekarang juga masih menjabat di masa pemerintahan Prabowo. Nah, ini kita melihat nih bagaimana Pratikno ini akhirnya ditangkap teman-teman semuanya. Pratikno akhirnya terkuak sebagai dalang daripada polemik ijazah Joko Widodo. Nah, ini kita akan melihat teman-teman semuanya beberapa klip video ya, seperti biasa kita akan melihat klip-klip video yang akan kita jadikan sebagai sumber informasi yang akan kita kritisi bersama-sama teman-teman semuanya. Tanpa berlama-lama teman-teman semuanya, kita akan kembali melihat videonya. Nah, jadi dari situ saya melihat, oh betul dong. Apa yang dulu kami curigai, termasuk almarhum Riza Ramli pernah bilang dengan saya, kalau otak ijazah itu Pratikno. Yang ketika Jokowi menjabat sebagai Mensesnek. Iya. Nah, dari situ saya melihat benang merahnya antara Eko dan Pratikno. Nah, walaupun menurut saya kawan Pratikno ini mungkin untuk membela Pratikno, untuk membela Eko. Kalau dia bukan otaknya, tapi dia sebutkan nama, otaknya Pratikno. Nah, oleh karena itu saya semakin yakin memang ijazah ini ada yang buat, yaitu otak besarnya Pratikno. Mastermind-nya adalah Pratikno. Yang sekarang juga masih menjabat menterinya Prabowo Subianto. Nah, dari situ nanti kita akan cari lagi, akan kita kejar terus nih Pratikno nih. Artinya Pratikno, lu jangan enak-enak aja lo membiarkan kasus ini, padahal lu pelakunya. Tunggu, kami akan hambangi kantornya. Dan saya minta kepada Pak Prabowo Subianto, ini orang harus dipecat, ini orang nih. Harus dibuang jauh-jauh, ini penyakit bangsa nih Pratikno nih. Dia memainkan situasi gaduh ini, dia membiarkan, dan dia seolah-olah nggak terlibat. Padahal di kalangan aktivis dan orang banyak tahu, Pratikno adalah salah satu orang yang dekat dengan Jokowi. Ketika Jokowi berkuasa gitu loh. Bukan. Dia. Nah, itu teman-teman semuanya, bagaimana kita melihat statement daripada Rustam Effendi yang secara tegas mengatakan bahwa Pratikno lah dalang otak daripada polemik ijazah Joko Widodo, otak daripada pemalsuan ijazah daripada Joko Widodo. Nah, ini sangat tegas ya diutarakan oleh Rustam Effendi di salah satu podcast ya, yang mengatakan bahwa Pratikno ya. Jadi selama ini kita dipermainkan oleh Pratikno. Selama ini kita bertengkar, kita memperdebatkan ijazah, kita berusaha membuktikan ya, para pejuang Rosyuruca juga berusaha membuktikan ijazah Joko Widodo, ternyata Pratikno lah dalangnya, otaknya. Sungguh sangat jahat ya, sangat keji Pratikno, memutar-mutarkan fakta, membuat seolah-olah ya, membuat drama seolah-olah ada polemik ijazah, seolah-olah ijazah Jokowi itu ada, seolah-olah ijazah Jokowi itu asli. Namun sampai sekarang tidak pernah dibuktikan, tidak pernah ditunjukkan oleh Joko Widodo satu kali pun ya, tidak pernah ditunjukkan di publik bahwa ijazah tersebut adalah asli. Maka kita harus menggeruduk nih Pratikno ini sebagai sebuah otak ataupun dalang daripada polemik ijazah. Ini juga kita akan melihat teman-teman semuanya bagaimana juru bicara daripada Yusuf Kala ya, membongkar hubungan Yusuf Kala dengan Joko Widodo. Kita akan melihat kesaksian daripada juru bicaranya. Tidak nyaman seolah-olah dia menikam dari belakang Pak Jokowi. Bahwa ternyata selama ini yang membiayai kasus ijazah palsu adalah dia, kan tidak nyaman itu. Ya. Dia tidak suka, dia tidak difitnah seperti itu, dia tidak. Pak JK tidak terima. Kok saya dikait-kaitkan, apalagi dianggap mendanai masalah ijazah ini. Saya seolah-olah mengkhianati Pak Jokowi, itu dia tidak mau. Oleh karena itu dia mencoba menunjukkan bahwa kurang apa saya ini kepada Jokowi. Pernyataan Pak JK itulah menyiratkan bahwa apa yang disebut oleh Pak JK adalah pengkhianatan dilakukan oleh Pak Jokowi. Pernyataan Pak JK keluar ini bukan ditujukan kepada Pak Jokowi sebenarnya.
Makanya dia bilang sampaikan kepada titik-titik itu. Untuk meyakinkan itu sebenarnya. Sekedar untuk menggambarkan seperti apa sumbangsi Pak JK kepada Pak Jokowi. Tetapi kan sebagian loyalis Jokowi mungkin belum paham situasi ini. Apakah ini benar-benar ada yang berorkestrasi? Itu jarang dekat loh. Jadi kayak habis muncul yang ini, terus muncul yang ini. Ya, kayak seolah-olah kayak dibalas gitu ya Mas Rizky ya. Ya kalau Seperti mau membuka Iya. sosok seorang Yusuf Kala gitu. Nah, sayangnya salah serang. Oh iya benar, makanya Nah, itu dia teman-teman semuanya bagaimana kesaksian daripada juru bicara Yusuf Kala yang mengatakan bahwa memang titik-titik itu adalah para termul, teman-teman semua. Kita pertegas ya. Jadi memang para termul itu memang senang menyebarkan hoax ya. Sering menyebarkan berita-berita tidak benar, berita-berita narasi-narasi kebohongan terkait dengan Yusuf Kala yang menjadi bohir, mendanai Rosario CS, ya kan, 50 miliar dan lain sebagainya. Nah, itu disitulah letak tidak terimanya Yusuf Kala, karena para termul memang sudah keterlaluan teman-teman semuanya. Memang sudah tidak terkontrol nih para termul ini, harus segera dibasmi ya, harus segera dikontrol. Kita usahakan nih kedepannya semoga termul ini semakin bisa dikontrol lah teman-teman semua, karena sudah tidak etis lagi kata-katanya, sudah tidak mencerminkan seseorang yang memiliki nilai moral, karena semua narasi kebohongan, narasi hoax yang menyesatkan publik teman-teman semuanya. Nah, ini juga ada nih Roy Suryo ya, ijazah tetap palsu meskipun dipidana. Nah, kita akan lihat teman-teman semua bagaimana kesaksian daripada Roy Suryo. tidak ada gunanya kalau kemudian proses yang sudah jelas salah, sudah melampaui daluarsa, diteruskan, sehingga kalau ini misalnya di stop ya untuk fitnah dan pencemaran baik, mari kita kejar lagi soal ijazahnya. Makanya Universitas Gadjah Mada, UGM yang benar loh ya, bukan Universitas Gadjah Adam, versinya Respon ini, ya ini versinya Respon ya, Gadjah Adam yang jelas-jelas palsu ini makin boncos lagi, apalagi kalau dia kemudian dijadikan saksi atau ahli. Makanya kita kejar terus. Saya dengan teman-teman tidak akan ada habisnya untuk mengejar kepalsuan 99,9% ini. Dan kalaupun nanti misalnya ini dipaksakan untuk P21 dan kemudian disidangkan, dan kalaupun kemudian divonis salah dengan pencemaran baik, tidak akan membuat ijazah ini menjadi asli. Ya. Itu kalau ijazah Pak Jokowi. Kalau ijazah Mas Bang Rismon? Nah, itu juga akan lagi dikejar sekarang oleh teman-teman sampai ke Pak Yamaguchi, dan dari Yamaguchi sudah masukkan ke Polda Metro Jaya, itu jelas sudah palsu. Dan makanya sampai ada buku nih, maaf nih judulnya memang begini ya, bukunya yang ditulis oleh Taufik Wil Fakih ini. Jadi jelas betul ijazahnya di Yamaguchi itu palsu. Jadi itu nggak bisa lagi gerak lah. Udahlah, saya hanya menyampaikan saja. Faktanya begitu. Kalau memang ada yang keberatan silahkan. Tapi ini kalau gitu Pak Jabat, monggo tindak. Nah, itu dia teman-teman semuanya bagaimana Roy Suryo juga kembali membuka tabir ya, bahwa bukan hanya ijazah Joko Widodo, tapi juga ada ijazah Rismon Sianipar yang juga diragukan keasliannya dan kemungkinan besar palsu ataupun tidak pernah ada. Nah, ini semakin menarik teman-teman semuanya bagaimana walaupun memang sedang ada proses pidana ya yang sedang diusahakan oleh para termul, yang sedang diselidik oleh penyidik ya, yang sampai saat ini masih P19, belum P21 karena belum lengkap berkasnya dan juga kesaksian saksi dan bukti-buktinya belum lengkap, maka masih P19. Dan jikapun itu berlanjut menjadi P21 dan menjadi pidana kepada salah satu tersangka, itu tidak menutup kemungkinan ataupun tidak menghentikan proses ataupun autentikasi daripada ijazah Joko Widodo, dan sekarang bertambah menjadi juga ijazah Rismon Hasilwan Sianipar. Nah, semakin menarik teman-teman semuanya bagaimana kita akan melihat ya, kita akan terus mengupdate ya informasi terkait dengan polemik ijazah Joko Widodo dan juga polemik ijazah Rismon Sianipar. Dan juga ada nih Roy Suryo bandingkan legalisasi ijazah Jokowi bermasalah dilihat dari capnya. Nah, ini kita akan lihat teman-teman semuanya. Nah, di sini saya harus sampaikan saya tetap adil. Saya tidak ke kanan, saya tidak ke kiri, saya tidak pro, saya tidak kontra. Oke. Silakan. Mas Aiman, ya. Jadi dari penelitian ini saja, penelitian yang saya tidak hanya pakai punya Pak Bonatua. Ketika ngambil ini juga beberapa kali saya, Mas Michael, Pak Janes, dan Pak Dr. Bonatua juga bersama teman-teman Bon Jovi, ya, Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarto, Pak Sam, itu kami ngambil ini. Jadi kami ikut
Saya bukan hanya ngikut-ngikutnya, kami ikut melakukan ini. Dan bahkan Dr. Bonatua itu pertama kalinya punya ide ini, itu di Jalan Damai tempatnya Santana, saya ada di situ. Ya nggak, Mike? Ada, jadi betul. Ini diteliti nggak? Iya. Jadi itu sebagai penguat dari penelitian, nyatanya sekarang ini membuktikan kalau legalisasi dari ijazahnya Jokowi itu bermasalah. Lihat saja capnya dari 2005 dan 2010 sama persis plek ketiplek. Mana 5 tahun kok bisa sama persis? Ini 2012 di DKI Jakarta, ini 2014 di Pilpres, ini 2019. Dari sini saja sudah tampak yang namanya Profesor Dr. Muhammad Naim itu mendahului zamannya. Prof. Naim 2005 belum jadi dekan Fakultas Kehutanan. Kok bisa nanda tangan? Itu udah telak, fakta itu udah. Jadi itu ada di bukunya Dr. Bonatua. Lanjut, next. Ya. Cara itu saya. Nah, itu dia teman-teman semuanya, bagaimana telak Roy Suryo memaparkan bahwa Profesor Naim belum menjabat pada saat itu, namun bisa-bisanya menandatangani legalisir daripada ijazah Joko Widodo yang kemudian capnya setelah 5 tahun juga tidak berubah, masih di tempat yang sama, dengan bentuk yang sama, dengan ukuran yang sama, dengan tingkat presisi yang sama. Nah, ini juga sangat mencurigakan teman-teman semuanya, bagaimana memang seharusnya jika setelah berbeda waktu, setelah 5 tahun kemudian harusnya sudah ada perubahan ya, sudah, karena legalisasinya juga kembali dilakukan ulang, bukan legalisasi yang sebelumnya. Namun kita lihat tadi yang dipaparkan oleh Roy Suryo itu sama persis setelah 5 tahun. Nah, ini semakin mencurigakan teman-teman semuanya, bagaimana memang ijazah ataupun polemik daripada Joko Widodo ini sangat rumit ya, sangat kompleks, karena kita melihat bagaimana para termul juga sangat banyak dan sangat ganas, dan juga menyebarkan berita-berita hoax ya, narasi-narasi kebohongan untuk menutupi kepalsuan daripada ijazah Joko Widodo. Nah, kemudian juga kita akan melihat nih bagaimana Hotman Paris yang mencecar Andi Aswan, dan akhirnya Andi Aswan ini mengakui ijazah Rismon tidak ada. Nih, kita menarik, akan coba melihat teman-teman semuanya. Yang berdebat sangat keras dan saya yang membongkar bahwa saya katakan ijazah itu adalah palsu. Ijazah siapa? 8 bulan yang lalu di satu. Dan Anda yakin itu benar? Sekarang berubah lagi atau gimana? Kenapa? Ijazah Rismon. Apa yang kita katakan dan apa yang kita teliti itulah kenyataannya. Yaitu apa? Ya, bahwa ijazah beliau tidak ada. Ya. Apa? Nah, itu dia teman-teman semua, bagaimana tadi mendengar ya bahwa ijazah beliau tidak ada. Kita melihat bagaimana Andi Aswan saja mengatakan dengan lugas bahwa ijazahnya tidak ada. Seorang ilmuwan mengaku ilmuwan, berapi-api mengatakan palsu. Saya tahu dia sendiri melaporkan ijazahnya palsu di Jepang. Menurut Anda ilmuwan atau enggak? Ya, itulah keanehan sebetulnya. Enggak, dulu kan Bang Andi Aswan kan nggak setuju sama Rismon waktu berseberangan. Begitu Rismon tarik, setuju sama Rismon. Jadi Anda mengatakan begitu Rismon kembali, setuju apa? Kalau bisa harus diperhatikan, biar bias, apalagi pemirsa, setujunya apa? Kalau kita berbicara yang dilaporkan, tetap jalan nih, nggak ada masalah. Enggak, gini. Gimana? Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Bila pada saat jadi presiden case ini muncul, ini bisa jadi publik wajar ingin mengetahui si presiden ini asli atau tidak. Dia sudah selesai jadi presiden, sudah jadi rakyat biasa, kemudian dipermasalahkan, dipertanyakan biasanya. Si UGM bilang, iya Pak Jokowi bukan gitu. Jokowi bilang, UGM bilang Pak Jokowi kuliah. Pak Jokowi kuliah. Belum selesai. Nah, ini kita perlu garis bawahi teman-teman semuanya, memang dari statement-statement resmi ya yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada memang merujuk bahwasanya Joko Widodo itu berkuliah, bukan lulus ya, beda konteksnya. Jadi berkuliah. Orang yang berkuliah belum tentu lulus, tapi orang yang lulus sudah pasti berkuliah. Nah, konteksnya di sini perbedaannya. Jadi besar kemungkinan memang Joko Widodo itu berkuliah di UGM, namun tidak sampai lulus. Karena tidak ada satupun statement resmi daripada Universitas Gadjah Mada yang mengatakan bahwa Joko Widodo lulus dari UGM. Tapi yang kita lihat adalah statementnya Joko Widodo berkuliah di UGM. Nah, ini merupakan dua frasa yang berbeda teman-teman semuanya. Jika kita maknai, itu merupakan sebuah frasa yang berbeda.
Terus kemudian dijelaskanlah, katanya asli juga. Nah, buat saya selesai itu. Ya. Kalau kemudian Pak Jokowi bilang yang menuduh harus membuktikan. Kalau itu Aziz Solahu, kalau itu Asmi Saputra, kalau itu Henry Satrio, kalau itu Andi Aswan, bener. Tapi kan dia presiden. Ditunjukin aja. Dia ajarin ke rakyatnya. Jangan nuduh sembarangan, bos. Gua asli. Nih, itu kan maksud Pak JK. Ya. Jadi kalau memang asli, tunjukkan saja. Tapi kan kalau dengan, bentar dong. Nggak apa-apa. Tapi bila kemudian selesai kasusnya, apakah kita akan membicarakan seorang Jokowi? Kecuali IKN yang mangkrak, mungkin belum mangkrak, Boy. Belum mangkrak ya. Kata siapa mangkrak? Ya, makanya kan gue bilang belum mangkrak. Kamu selalu bilang mangkrak. Gue bilang belum mangkrak, kan tadi bilang belum mangkrak ya dia. Nah, itu dia teman-teman semua, bagaimana saya juga setuju dengan pendapat tersebut bahwa jika memang Jokowi mengatakan yang menuduh, maka yang harus membuktikan. Nah, jika itu memang yang dituduh adalah seorang Andi Aswan atau seorang Rasman atau seorang Rismon dan lain sebagainya, atau seorang Adi Darmawan lah, yang para termul-termul itu demikian benar. Tapi kan ini seorang presiden ya, Presiden Republik Indonesia yang menjabat 2 periode, yang memang harus ada transparansi pendidikan ya. Memang sudah menjadi transparansi pendidikan, dan kita melihat bagaimana gugatan ataupun putusan daripada Komisi Informasi Pusat yang juga mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah informasi publik yang dapat diketahui oleh masyarakat umum dan layak diketahui oleh masyarakat umum. Dan seorang Joko Widodo juga harusnya menunjukkan, legowo menunjukkan ijazahnya. Ini kalau misalkan dituduh ijazah palsu, tunjukkan saja, ini ijazah saya asli, dan demikianlah wujud dari ijazahnya. Bukan malah bertele-tele, muter-muter ya, menjadikan polemik dan merekrut para buzzer ya, dan juga membuat sebuah komunitas YouTuber Nusantara itu ya, yang dipimpin oleh Andi Aswan dan kawan-kawan. Harusnya tinggal tunjukkan saja, karena kan sebagai tokoh politik ya, tokoh politik nasional, sebagai alumni presiden ya, presiden ke-7 Republik Indonesia yang menjabat 2 periode, tidak sebentar ya, 2 periode. Harusnya dengan sifat nasionalnya, tunjukkan ijazahnya, polemik selesai. Namun tidak demikian. Jokowi adalah raja mangkir, di pengadilan pun tidak pernah hadir. Di pengadilan selalu mangkir, selalu beralasan sakit dan lain sebagainya. Terlalu kita selalu berdebat itu, dia selalu berdiri. Jadi menurut Anda, ada apa kenapa Jokowi tidak mau menunjukkan jasanya? Menurut Anda dulu deh. Ya, dijaga namanya, Bang, di tatanan popularitas panggung politik Indonesia. Oh gitu. Kalau tanpa ada isu ijazah Jokowi, maka Pak Jokowi akan sama dengan presiden-presiden lainnya. Ya sudah selesai. Masanya sekarang artinya agar namanya tetap mengudara begitu. Namanya tidak akan sekinclong hari ini yang terus-menerus dibicarakan. Oke. Tapi saya mesti tambahan ini. Kita istirahat dulu habis ini. Nah, itu dia teman-teman semuanya, bagaimana memang ya ada dugaan nama Jokowi ini selalu dijaga namanya. Jadi agar tetap mengudara, tetap dibicarakan sampai saat ini. Karena kita melihat bagaimana Jokowi juga masih berambisi di dunia politik dengan hadirnya beliau di salah satu rapat ya, konferensi Partai Solidaritas Indonesia beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa saya siap turun jika memang dibutuhkan. Nah, dari statement itu kita bisa tahu bahwa memang ambisi dari seorang Jokowi ini sangat kuat, walaupun sudah mengatakan saya akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Nah, itu ya Solo ya. Nah, itu dia teman-teman semuanya, seputar informasi daripada polemik ijazah Joko Widodo yang sudah sedikit terkuak, sudah sedikit kita bisa melihatnya, mengintip sedikit siapa dalang dibalik polemik ini, siapa otaknya, yaitu salah satunya adalah Pratikno yang dikatakan oleh Rustam Effendi. Pratikno adalah otak daripada polemik ijazah Joko Widodo. Jika kalian seberapa, silahkan kalian tuangkan di kolom komentar. Jika ada kritik ataupun saran, ada argumentasi, ada sanggahan, silahkan semuanya dituangkan di kolom komentar teman-teman semuanya. Sekiranya demikian teman-teman pada video kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Dan juga saya mendoakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya rasa demikian teman-teman pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.